Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang kebutuhan sistem informasi. Seperti pada beberapa video sebelumnya ya, kita bicara tentang studi kelayakan dan analisis sistem informasi. Nah, ini adalah kelanjutan dari video-video tersebut. Langsung saja kita mulai. Kebutuhan sistem informasi adalah kemampuan, syarat, atau kriteria yang dibutuhkan sehingga sebuah sistem informasi dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Penentuan tentang kebutuhan sistem informasi itu dilakukan setelah proses studi kelayakan dan analisis sistem selesai dikerjakan. Jadi sesudah studi kelayakan dan sistem analisis, lalu gambaran tentang sistem informasi itu udah ada, nah kita tinggal menyediakan kebutuhan apa saja yang mungkin akan dibutuhkan ya dalam pengembangan sistem tersebut. Berikut ini adalah beberapa kategori kebutuhan sistem informasi. Yang pertama itu kebutuhan fungsional. Apa itu kebutuhan fungsional? Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berkaitan dengan cara kerja dan fungsi yang harus dapat dilakukan oleh sistem informasi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna sistem. Jadi ini berbicara dari sisi fungsi ya. Fungsi yang harus bisa dilakukan oleh sistem. Lalu contohnya, misalkan katakanlah sistem informasi keuangan. Maka secara fungsi, sistem tersebut harus bisa menyimpan data keuangan dan memproses data-data tersebut sehingga menjadi laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Lalu yang berikutnya, kebutuhan tampilan. Kebutuhan tampilan adalah kebutuhan yang berkaitan dengan tata letak dan penampilan input dan laporan sistem. Tampilan sistem harus dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan penggunaan bagi pengguna sistem tanpa mengurangi fungsi dari sistem tersebut. Nah, sebisanya sistem itu harus punya tampilan yang mudah dipahami, terus bisa efektif juga ya tampilannya, sehingga dalam penggunaannya itu simple dan tidak memakan waktu ya. Jadi harus disederhanakan, tapi juga harus terlihat indah dan menarik ya, supaya user itu punya pengalaman yang menyenangkan selama menggunakan sistem tersebut. Seperti itu. Dan tampilan itu juga harus bisa memberikan kelengkapan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Jadi intinya gimana caranya supaya si tampilan itu bikin si pengguna itu kerjanya nyaman dan produktif ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya, kebutuhan performa. Nah, kebutuhan performa itu adalah kebutuhan yang berkaitan dengan seberapa cepat dan efektif sistem tersebut dalam mengolah data menjadi informasi. Kecepatan dan ketepatan itu menjadi kunci dalam performa sistem. Jadi contohnya itu, sistem harus bisa menangani pengguna dalam jumlah besar sekaligus ya, dan dalam satu waktu, serta memproses data dalam jumlah besar ya, dengan cepat dan tepat juga. Misalnya untuk memproses dan menampilkan laporan keuangan ya, sistem itu harus mampu untuk melakukannya dalam sekian detik misalnya. Jadi sistem itu harus tetap stabil, harus tetap memproses dengan cepat, dan harus tetap tepat dan akurat ya, walaupun sistem tersebut itu menangani pengguna dan menangani arus data yang sangat besar dalam waktu yang singkat ya, atau dalam waktu yang bersamaan. Jadi performa itu harus benar-benar diperhatikan. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Anda untuk menyaksikan video ini. Apabila Anda menyukai video ini, silakan Anda like dan subscribe. Terima kasih.